Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Latifa, NPM 6120009 dari Prodi Sarjana Kebidanan Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Di sini saya akan menjelaskan pengkajian dari sebuah kasus di mana pada kasus ini terdapat seorang wanita yang berumur 45 tahun mengeluh keluar darah dari vaginanya sudah 2 minggu. Pendarahan dimulai dari pasien ini sesudah hubungan seksual. Sebelumnya, riwayat pendarahan setelah hubungan seksual 1 duk per hari. Pasien tersebut mengeluh merasa tidak nyaman di bagian perut bawahnya. Saat dilakukan pemeriksaan in speculo, terdapat tampak nodul di serviks berbenjol, rapuh, dan mudah berdarah. Lalu bagaimana pengkajian dari kasus tersebut? Nah, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu melakukan anamnesis. Yang pertama, mencatat data umum pasien. Data umum pasien ini terdiri dari umur, nama pasien, nama lengkap pasiennya ya. Lalu yang kedua ada umur pasien, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, dan agama. Nah, yang kedua juga kita harus mengetahui nih apa sih keluhan utama dari si pasien. Keluhan utama yaitu rasa nyeri yang dirasakan oleh si pasien yang mengakibatkan si pasien itu datang ke fasilitas kesehatan. Nah, kalau dilihat dari kasus di sini, keluhan utamanya yaitu si pasien mengalami perdarahan dari vaginanya. Lalu yang ketiga ada riwayat penyakit sekarang. Kita harus menanyakan sejak berapa lama sih si pasien ini mengeluh sering keluar darah dari vaginanya. Apakah keluar darah dari vaginanya terus-menerus? Terus terjadi perdarahannya ini disebabkan oleh setelah berhubungan seksual atau tidak? Terus kita tanyakan juga nih, dia sering mengeluh keluar cairan putih, kekuningan, dan berbau atau tidak? Terus nafsu makannya bagaimana? Kita juga harus menanyakannya ya. Yang terakhir yaitu kita juga harus menanyakan BAB dan BAK-nya ada keluhan atau tidak. Misalnya seperti sembelit atau diare, seperti itu. Yang keempat, kita juga harus menanyakan riwayat penyakit terdahulu pasien. Kenapa kita harus menanyakannya? Karena biasanya penyakit yang dialami si pasien sekarang itu ada kaitannya dengan penyakit si pasien yang dialaminya pada waktu dahulu. Ataupun penyakit si pasien sekarang ini adalah lanjutan penyakit dari si pasien yang dahulu. Yang kelima, kita juga harus menanyakan nih riwayat penyakit keluarganya atau yang biasa kita sebut riwayat penyakit turunan. Kenapa kita harus menanyakannya? Karena biasanya penyakit kanker ini bisa terjadi disebabkan oleh kelainan genetik. Karena pasien yang memiliki riwayat kanker di keluarganya lebih berisiko terkena kanker juga. Yang keenam ada riwayat pernikahannya. Kita harus menanyakan nih ke pasiennya, dia pernah menikah berapa kali, menikahnya pada usia berapa, dan lama pernikahannya sampai sekarang ini sudah berapa tahun. Yang ketujuh ada riwayat kehamilan dan persalinan. Kita juga menanyakan kepada pasien dia sudah hamil berapa kali dan bersalin berapa kali. Kenapa kita harus menanyakannya? Karena penyebab terjadinya kanker serviks terbanyak dijumpai pada wanita yang sering partus. Jadi semakin sering dia partus atau melahirkan, resiko terkena kanker serviksnya juga menjadi semakin besar. Nah, yang kedelapan yaitu riwayat menstruasinya. Kita tanyakan nih si pasien ini menstruasi pada umur berapa, headnya teratur 28 hari atau tidak, terus selama headnya berapa hari, selama head ini dia darahnya banyak atau tidak, dan pada saat head dia merasakan nyeri atau tidak. Pengkajian yang dilakukan selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Kita lihat nih keadaan si umum pasiennya gimana, baik atau tidak, terus kesadarannya kompos mentis atau tidak. Kita juga lihat nih konjungtivanya pucat atau tidak. Kita juga memeriksa tanda-tanda vital pasien yang terdiri dari tekanan darah, resusitasi jantung, denyut nadi, suhu, tinggi badan, dan berat badan. Nah, yang keempat juga ada pemeriksaan kepala dan leher. Pemeriksaan kepala dan leher ini dilakukan untuk mencari apakah ada tanda-tanda anemia seperti konjungtiva dan sklera yang pucat. Yang kelima ada pemeriksaan
komplikasi pada jantung dan paru-paru seperti sesak nafas, suara tambahan, tanda efusi pleura seperti penurunan suara nafas dan perkusi redup, dan tanda-tanda kardiomegali serta suara jantung tambahan. Nah, yang keenam juga ada pemeriksaan abdomen atau pemeriksaan di bagian perut. Pemeriksaan abdomen ini dilakukan untuk mencari komplikasi pada daerah perut seperti hepatomegali dan ascites. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan ekstremitas. Pemeriksaan ekstremitas yaitu untuk mencari komplikasi seperti anemia yang ditandai dengan pucatnya pada telapak tangan dan kaki, pembesaran kelenjar getah bening pada selangkangan, serta odem pada kaki yang disebabkan oleh obstruksi sistem limpatik atau pembuluh darah oleh tumor. Yang selanjutnya ada pemeriksaan lokalis pada serviks. Pemeriksaan lokalis pada serviks dapat dilakukan dengan inspeksi menggunakan inspekulo atau cocor bebek. Pada kanker stadium awal, umumnya kondisi serviks masih terlihat normal. Nah, pada kanker stadium lanjut dapat ditemukan abnormalitas pada serviks seperti erosi luas, ulkus, dan massa. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan palpasi manual pelvis. Pemeriksaan palpasi manual pelvis dapat dilakukan untuk mengetahui apakah ada metastasitas di rongga panggul atau tidak. Di sini saya juga memberikan contoh anamnesis berupa data subjektif dan objektif dari kasus di atas. Data subjektifnya berupa Nyonya D mengeluh keluar darah dari vaginanya sudah 2 minggu. Nyonya D mengatakan perdarahan dimulai setelah dia hubungan seksual. Nyonya D mengatakan merasa tidak nyaman di perut bagian bawahnya. Nyonya D mengatakan menarche atau menstruasi pada usia 13 tahun, siklus headnya kurang dari 28 hari, lama headnya 5-7 hari, dan banyak headnya 2-3 kali per hari ganti pembalut. Nyonya D mengatakan sebelumnya riwayat perdarahan setelah hubungan seksual 1 duk per hari. Data objektifnya berupa keadaan umumnya baik, kesadarannya kompos mentis atau CM, keadaan emosionalnya pun stabil. Kita juga lihat tanda-tanda vital. Kita juga memeriksa tanda-tanda vitalnya berupa tekanan darah, suhu, nadi, resistasi jantung, pemeriksaan antropometri berupa berat badan dan tinggi badan. Selanjutnya ada pemeriksaan ginekologi. Pemeriksaan ginekologi pada kanker serviks di sini adalah pemeriksaan tes IVA atau yang disebut infeksi visual asam asetat. Pemeriksaan tes IVA ini merupakan salah satu cara untuk mendeteksi dini kanker serviks atau kanker mulut rahim. Nah, tes IVA ini dilakukan dengan cara seperti kita lihat di gambar, dengan cara memasukkan spekulum untuk membuka vagina, kemudian alat yang seperti cotton bud yang sudah dioleskan pada asam asetat ini dimasukkan ke dalam serviks, kemudian dioleskan ke serviks. Setelah itu diambil dan dilihat secara mata telanjang dengan bantuan lampu apakah ada perubahan warna atau tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pemeriksaan pap smear. Nah, pemeriksaan pap smear ini dilakukan dengan bantuan alat khusus yang dinamakan spekulum atau cocor bebek. Seperti yang dilihat di gambar, seperti ini bentuknya. Kemudian alat ini atau spekulum ini dimasukkan ke dalam vagina untuk membuka vagina. Nah, setelah vagina terbuka, kemudian dimasukkan nih alat sikat khusus yang digunakan untuk mengambil sampel sel dari leher rahim dengan mengikis jaringan serviks untuk diteliti di laboratorium. Melalui pemeriksaan pap smear ini, keberadaan sel-sel yang abnormal yang dapat berkembang menjadi kanker dapat terdeteksi. Selanjutnya yang kedua yaitu pemeriksaan kolposkopi.
Pemeriksaan kolposkopi adalah cara untuk melihat dari dekat kondisi leher rahim. Nah, seperti yang terlihat di gambar, nanti leher rahimnya akan terlihat di monitor. Yang ketiga yaitu pemeriksaan biopsi serviks. Pemeriksaan biopsi serviks merupakan tindakan pengambilan sampel jaringan untuk dilakukan pemeriksaan histopatologi di bawah mikroskop. Biopsi untuk mengambil sampel jaringan prekanker atau kanker serviks dapat dilakukan dengan beberapa teknik, di antaranya kuretase endoserviks dan biopsi kerucut atau home biopsi. Yang keempat yaitu pemeriksaan prostoskopi. Prostoskopi merupakan pemeriksaan inspeksi pada rektum dengan menggunakan alat protoskop untuk mengetahui apakah ada metastasis atau penyebaran kanker serviks ke area rektum. Untuk melakukan pemeriksaan prostoskopi ini, pasien diposisikan berbaring miring atau nungging. Yang kelima yaitu pemeriksaan sistoskopi. Dalam prosedur pemeriksaan ini, dokter akan memasukkan selang kecil yang dilengkapi lampu ke kandung kemih melalui uretra. Untuk alatnya kita bisa lihat di gambar seperti ini ya. Nah, nanti kemudian si alat ini dimasukkan ke dalam uretra, terus kemudian di kandung kemih, dan hasilnya dapat kita lihat di monitor. Selanjutnya yaitu penata laksanaan kanker serviks. Penata laksanaan kanker serviks ini dilakukan berdasarkan stadium kanker tersebut. Modalitas terapi dapat berupa pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi. Selain terapi definitif kanker, dibutuhkan terapi suportif seperti perbaikan kondisi umum dan terapi paliatif pada pasien kanker stadium lanjut untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, karena kita sebagai bidan, maka wewenang bidan hanya menjelaskan hasil pemeriksaan, kemudian bidan berkolaborasi dengan dokter. Jika berkolaborasi dengan dokter, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Biasanya pemeriksaan lanjutannya itu yaitu cek darah. Nanti dilihat apakah sel darahnya mengandung sel serviks atau tidak. Biasanya akan terdiagnosa dari darahnya. Jika dari darahnya terdapat sel kanker serviks, maka nanti biasanya akan dilakukan pembedahan atau kemoterapi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengkajian dari kasus ibu yang mengalami kanker serviks. Di sini saya akan menambahkan bagaimana cara pencegahan agar kita terhindar dari penyakit kanker serviks. Yang pertama, kita tidak boleh bergonta-ganti pasangan. Yang kedua, hindari asap rokok baik pasif maupun aktif. Yang ketiga, tidak melakukan hubungan seksual sebelum usia 20 tahun. Yang keempat, menindaklanjuti jika hasil pemeriksaan IVA atau infeksi visual asam asetat dan pap smear jika hasilnya positif. Yang kelima, lakukan vaksinasi HPV atau Human Papillomavirus. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan baik dari segi materi, penyampaian materi, tutur kata, dan bahasa. Oleh karena itu, saya menerima kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan saya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.